Baik, ini untuk kelanjutan dari tutorial sebelumnya, yaitu membuat dan mengkoneksikan database akses ke Delphi. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita akan mendesain dari formnya, dari kelanjutan yang kemarin, dari video sebelumnya. Sini kita geser ke atas saja nanti seperti ini, dan di bagian bawah kita tambahkan grafiknya. Oke, sebelum kita melakukan ini, kita coba running dulu, kita save, kita running. Nah, kira-kira ini dia terlalu besar atau terlalu lebar, nanti kita sesuaikan supaya posisinya lebih bagus. Oke, caranya kita klik pada form, kita pilih di sini on show. Nah, yang pertama di sini di on show kita lakukan pengesetan dengan cara menyeting DB grid-nya. Oke, DB grid apa sih, enggak ada sih, DB GRD DB grid 1 dot column. Nah, kolomnya kita set dari dia untuk value-nya dia dari 0 sih, dari 0, jadi disesuaikan titik 2 sama dengan itu. Ini diarahkan misalnya kita mau yang pertama, misalnya dari nomornya kita mau misalnya 30, kita kasih 30, berarti di sini adalah dari 0 dan ini kita copy paste saja. Karena tadi bentuknya ada 9, rasanya mau kita tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya udah 6 saja dulu sementara. Kita kasih dari nomor 2, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Coba kita set dulu di sini, misalnya yang nomor 2-nya kita kasih 90 cukup, yang keduanya misalnya 50, yang ketiganya ini rasanya lebih panjang, kita kasih 100 misalnya, yang keempatnya yang ini kita kasih 50 saja. Untuk yang nomor 5 30, untuk yang nomor 5, nomor 6 kita kasih 100. Ini rasanya yang panjang nih, yang 100. Nomor 5 kita set ya 50 lah. Coba kita jalankan dulu. Coba, oh ini masih 0, 1, berarti yang ini kita kasih 0, 1, 0, 1, 2, 3, nomor 4 yang ini agak kecil ya, 4 sama 5, 4 sama 5, tempat kita kasih 50 juga, 50, dan ini kita kasih 50 juga. Oke, masih perlu satu lagi, ini kita kasih 50. Coba kita cek dulu sesuai enggak. Oh ya, ini untuk yang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, yang nomor 7 yang belum kita set ya. Oke, saya set nomor 7. Nomor 7-nya kita set ya cukup, 50 juga cukup kayaknya. Yang nomor ini kayaknya kebesaran, kita kasih 20 saja. Dari 0, 1, 2, 3, nomor 3 kita boleh lebih besar, sama nomor 4 kita kasih besar, 5, 4 sama 6. Oke, 5 sama 4 sama nomor ini kasih 110 ya. Coba kita running ini untuk melakukan interface-nya sih. Untuk kelas ini kayaknya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nomor 7-nya juga perlu, sama 0, 1, 2, 3,
nomor 3 sama nomor 3 nya. Nomor 3 sama nomor stone 1 2 3 4 5 6 7, 3 sama 7. Nomor 3 kita kasih 70 sama nomor 7. Berapa ya? 7, berapa 7 yang terakhir ya? 7 atau berapa sih? Ya sudah sip. Oke, ini nomor 0 1 2 3. Nomor 3 masih kurang kayaknya, perlu diperpanjang lagi. Nomor 3 kita kasih 90 lah. Oke, kayaknya sudah cukup. Dan kemudian kita tambahkan grafik di bagian additional. Di sini ada grafiknya. Nah, ini kita tambahkan grafik di sini untuk menampilkan view gitu. Oke, caranya double klik dan kalian tambahkan di sini. Saya mau memakai yang view ini, pakai yang bar misalnya. Kita klik. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita tambahkan seperti ini. Jadi namanya nanti series. Oke, di bagian sini kita tambahkan misalnya kita tambahkan namanya. Untuk nama grafiknya kita kasih namanya tadi chart, CRT. Ini enggak namanya tadi chart. Mana ya? Ya CHT. Bukan. CHT chart 1, kemudian kita kasih titelnya, kita kasih nama menjadi text add. Nah, kita tambahkan di sini misalnya namanya grafik kehadiran praktikum misalnya. Grafik kehadiran praktikum. Oke, berikutnya ini sudah selesai ya. Dan berikutnya kita akan menambahkan query yang ada pada ini. Jadi nanti dari button ini kita lakukan untuk penampilan datanya. Oke, kita kasih nama di sini bisa view grafik. Nah, dari grafik ini nanti saya mau menampilkan data itu berdasarkan kelas. Oke, kita jalankan dulu. Jadi data yang ingin saya tampilkan nanti adalah datanya itu berdasarkan kelas. Nih, berdasarkan kelas. Jadi nanti datanya ada non-reg, BCM dan seterusnya. Jadi ketika diklik view nanti akan tampil datanya per kelas. Sebelum kita melakukan penampilan data ini, kita lebih baiknya kita melakukan query terlebih dahulu. Gitu. Oke. Langkah berikutnya adalah kita lakukan query. Nah, tapi di sini kita akan melakukan query-nya dengan query 2. Jadi query 2 yang akan kita gunakan untuk menampilkan data tersebut. Nah, jadi kita arahkan ke query 2, qry2.sql.clear dan qry2.sql.add. Kemudian di sini qry2.open. Nah, di sini kita akan melakukan query untuk menampilkan data berdasarkan kelas. Tapi yang pasti di sini kita akan melakukan juga menambahkan jumlah kelas. Berarti kita kasih select count. Kita melakukan penambahan count. Countnya kita ambil dari nomor
Ini ada nomor, berarti di sini adalah nomor. Kemudian kita tampilkan berdasarkan alias, yaitu as jumlah, misalnya jumlah underscore kelas, koma kita ambil lagi jumlah dari yang kita kelompokkan, berarti kita pakai perintah sum, dan yang kita ambil adalah field yang mengandung nilai tersebut, berarti adalah kehadiran underscore total misalnya, atau total hadirnya tadi saya lupa. Coba kita cek. Ini kehadiran total, namanya kehadiran total, berarti kehadiran total sesuai nama fieldnya. Dan kita buat juga menjadi alias, namanya menjadi total underscore misalnya siswa itu. Dan kita select juga yaitu nama kelasnya, jadi kita kasih kelas, kita ganti nama kelasnya menjadi nama kelas, nama kelas gitu saja. Nah, setelah ini baru kita ambil dari tabel from. Nah, tabelnya adalah jadwal underscore table, dan kita kelompokkan berdasarkan group by, berdasarkan kelas. Nah, jadi cara mengelompokkannya yaitu seperti ini. Jadi kita kelompokkan berdasarkan kelas. Nah, setelah ini berarti sudah selesai. Nah, tinggal kita lakukan penambahan data berdasarkan query ini. Jadi kita masukkan ke dalam charnya. Caranya kita lakukan perulangan karena datanya ada beberapa, jadi kita lakukan perulangan for i. Yang di sini kita tambahkan dulu variabel, tapi variabel dalam bentuk integer. Titik 2 sama dengan integer. Nah, maka for i kita lakukan pengesetan di awalnya sama dengan 1 dan to gry2 record count do. Nah, ini nanti kita melakukan perulangan dulu. Ini kita gunakan blok karena nanti di dalamnya ada 2, jadi kita gunakan bloknya begin end. Kita tambahkan terlebih dahulu untuk n-nya. Nah, di sini kita tambahkan cht chart karena tadi namanya adalah series. Ada nggak series 1 ya? Series apa namanya tadi? Oh, ini nah. Series, nama dia nanti di value. Jadi kalau misalnya ada beberapa value, kita tambahkan series 0 karena di indeksnya ada 0, jadi kita tambahkan add dan kita masukkan ke sini. Di dalam ini dia untuk parameternya yang pertama bentuknya adalah ini bentuknya angka, dan yang parameter kedua adalah bentuknya huruf. Jadi untuk labelnya, nah ini untuk angkanya karena data yang kita ambil itu berbentuk masih belum berbentuk string, jadi kita lakukan konversi str to integer. Nah, kita ambil dari gry2 dot udah kita pakai field by name saja. Field by name kita ambil berdasarkan nama, sebenarnya bukan berdasarkan total, berdasarkan nama fieldnya sih. Kita kasih namanya adalah total underscore siswa. Nah, underscore siswa ini sesuai dengan nama ini yang sudah kita ambil. Kita ubah nama fieldnya nanti menjadi ini kan, jadi total siswa. Namanya di sini asal siswa menjadi astring gitu. Untuk field berikutnya kita bisa saja ini menggunakan gry2
boleh juga menggunakan field by name. Field by name, nah kita gunakan ini untuk field by name, misalnya berdasarkan apa yang kita inginkan gitu. Misalnya di sini kita membuat ini kan ada satu pertama, ini kedua, berarti sum apa ini kita maunya misalnya nama, berarti di sini adalah namanya nama kelas, berarti nama kelas di sini nama kelas, nama underscore kelas. Jadi data yang tampil itu cuma 3, nanti ada jumlah kelas, ada total siswa, dan apa namanya nama kelas dot astring tutup kurung dot astring. Nah, jadi seperti ini untuk ini supaya datanya bisa masuk semuanya, jadi kita tambahkan kry2 dot next, jadi karena dibentuknya looping nanti gitu. Dan yang berikutnya kita tambahkan apa ya, udah deh kita jalankan dulu, kita tes apa ini. Oh, ini belum dikasih string, dia harus dikasih string di totalnya. Oke, kita coba parameter no parameter. Oh, ada kesalahan nih kayaknya, coba kita cek codingnya. Add str to integer query total siswa astring, kemudian koma query field nama kelas nama kelas dot astring query 2 dot next. Tuh ya, ini salahnya di mana ya? Kita cek dulu pelan-pelan. Select account nomor. Oh iya, ini kesalahan di sini saya, ternyata harusnya no, bukan no. Tadi saya nggak teliti melihatnya, dan pesan errornya. Nah, dia sudah bisa tampil berdasarkan nama. Oke, seperti ini namanya sudah bisa kita lihat seperti ini. Nah, sampai di sini supaya dia bisa lebih refresh nanti ketika datanya masuk, kita tambahkan query untuk melakukan refresh. Jadi ketika nanti dia dipanggil atau digunakan kembali, kita clear. Jadi chart chart 1 dot series, kita gunakan series kosong, kita clear dot clear. Nah gitu, nanti untuk melakukan clearnya. Nah, ini untuk melakukan clear dari clear grafik seperti itu. Sampai di sini sudah selesai untuk meng-clear grafiknya, dan grafiknya sudah tampil. Kemudian berikutnya kita melakukan penambahan button refresh. Oke, kita coba di sini tambahkan lagi satu button. Jika kalian ingin meng-copy paste dari button yang ada juga boleh sebenarnya, tinggal nanti kalian sesuaikan saja posisinya. Seperti ini. Oh ya, ini kebesaran. Kita kasih di sini namanya load data. Nah, untuk load data, karena kita mempunyai dua query, berarti kedua query-nya kita lakukan refresh. Query 1 .sql.clear, query1.sql.add,
Ini kita lakukan refresh keduanya, gry1 open, tapi ini saya bintang belum double check jadwal table underscore table. Nah, ini kita refresh keduanya, Ctrl C, Ctrl C, kita refresh nggak ya? Ya udah, kita refresh saja, nggak masalah juga kayaknya. Ya enggak usah, kita kasih di sini saja, karena kebetulan di atasnya sudah ada. Ya nggak apa-apa. Oke, sudah selesai nih, lakukan refresh saja. Nah, ini datanya. Nah, ini datanya supaya dia kembali ke posisi awal, kan dia settingan di awal tadi bentuknya seperti ini kan. Nah, ini kita copy dan kita tambahkan di bagian refresh tadi itu. Ayo kita copy sampai di sini, kita save dan kita paste di bagian bawah ini. Jadi setelah di refresh dia dikembalikan lagi untuk format dari DB grid-nya gitu. Nih kita, nah dia tetap kembali di posisi awal dari DB grid-nya, gitulah kira-kira. Oke, kemudian setelah ini baru kita tambahkan report. Nah, bukan report, kita tambahkan ini dulu. Sudah berapa menit? Oh, 21 menit, kita stop dulu.